Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rasari dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu jurnal. Nah, jurnal itu sebuah artikel yang ditulis oleh para ilmuwan, para pakar, atau para mahasiswa yang bertujuan untuk dipublikasikan dan berfungsi untuk berbagi pemahaman kepada para pembaca. Nah, saya akan mereview jurnal yang berjudul Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 sebagai upaya antisipasi kecelakaan dan kerja dan penyakit akibat kerja, atau disingkat sebagai PAK. Ini jurnal saya yang saya akan review. Nah, berikut hasil dari review jurnal saya yang saya terapkan di PPT yang berjudul Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai upaya antisipasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, atau disingkat PAK, yang ditulis oleh Bapak Situngkir, Bapak Rusdi MDR, Ibu Ayu IM, dan Nitami M, yang dipublikasikan pada tahun 2021 atau dibuat pada tahun 2021. Nah, berikut adalah latar belakang dari jurnal ini yang saya review. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja juga dikenal sebagai K3 adalah kumpulan disiplin ilmu yang mencakup studi tentang cara menghindari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan keselamatan saat bekerja dijamin, dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja harus mendapatkan jaminan keselamatan serta hak setiap orang lainnya untuk menggunakan setiap sumber produksi secara aman dan efisien menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, untuk para PT dan karyawan diharuskan untuk menerapkan K3 ini, sebagaimana untuk mensejahterakan karyawan atau menjaga keselamatan dan kesehatan para orang lainnya yang ada di PT. Nah, upaya kesehatan kerja juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa pekerja menjalani kehidupan yang sehat dan tidak mengalami gangguan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja ini berlaku untuk industri seperti manufaktur, pertambangan, dan konstruksi. Siap juga untuk industri perkantoran. Nah, gedung perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pekerjaan mereka, baik itu gedung bertingkat maupun tidak. K3 perkantoran dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman bagi pekerja. Untuk menjadi sehat, selamat, dan produktif, ini dilakukan dengan mengelola bahaya di tempat kerja seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, dan bahaya biomekanik, serta bahaya psikososial dan bahaya terkait pekerja, serta mengendalikan risiko. Nah, berikut tujuannya adalah penerapan K3 perkantoran bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya pekerja yang sehat, selamat, dan produktif dengan cara mengelola risiko yang timbul dari bahaya-bahaya di tempat kerja seperti bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya biomekanik, bahaya psikososial,
dan bahaya terkait pekerja serta melakukan pengendalian risiko dari dampak bahaya yang ada. Nah, ada tinjauan pustaka yaitu ILO memperkirakan bahwa sekitar 2,3 juta orang meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan lebih dari 340 juta kecelakaan kerja dan 160 juta penyakit akibat kerja yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ketiga adalah komponen penting dalam perlindungan tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Kesadaran akan pentingnya penerapan K3 tak hanya terbatas pada sektor industri, namun juga di sektor perkantoran untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Dalam perkantoran, penerapan K3 diharapkan mampu mengatasi bahaya-bahaya fisik seperti tata letak ruang kerja yang tidak ergonomis, serta risiko kesehatan dari paparan kebisingan, pencahayaan yang buruk, dan suhu lingkungan yang tidak ideal. Standar K3 yang diterapkan meliputi berbagai aspek termasuk keselamatan fisik, ergonomi, dan kesehatan lingkungan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkantoran harus menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Promosi kesehatan kerja melalui sosialisasi adalah salah satunya adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pekerja mengenai bahaya di tempat kerja dan langkah-langkah pencegahannya. Nah, studi terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi K3 terutama yang dilakukan melalui media elektronik seperti presentasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan tentang pentingnya K3. Peningkatan ini ditunjukkan dalam beberapa penelitian yang menemukan adanya perubahan positif dalam perilaku pekerja setelah sosialisasi K3 dilakukan. Pemahaman mendalam tentang pentingnya penerapan K3 di lingkungan perkantoran semakin ditekankan serta pentingnya upaya sosialisasi dalam mengedukasi tenaga kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Nah, berikut adalah metode penelitian saya. Metode kelompok kecil yaitu sosialisasi dilakukan dalam kelompok kecil yang melibatkan 10 peserta. Yang kedua, metode ceramah dan tanya jawab. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah yang dianjurkan dengan sesi tanya jawab. Yang ketiga, media elektronik atau PowerPoint. Materi sosial disampaikan menggunakan media elektronik berupa slide PowerPoint untuk memudahkan pemahaman. Nah, yang terakhir, kuesioner Google Form. Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form sebagai sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi untuk evaluasi pengetahuan peserta. Yang berikut hasil pembahasan saya ada berupa tabel 1 porsi pengetahuan melalui post-test tentang K3 perkantoran. Yang pertama, nomor 1 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk mencegah kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, dalam opsi ini benar yaitu frekuensinya adalah 10, presentasinya adalah 100. Nah, yang opsi salah adalah 0, frekuensinya dan presentasinya 0. Nah, yang kedua ada suatu keadaan yang dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan dan atau penghambat kemampuan pekerja yang disebut dan yang ada disebut, yaitu ya opsi benar yaitu frekuensinya 6 dan presentasinya 60%, dan opsi salah frekuensinya 4 dan presentasinya 40%. Yang ketiga ada pengendalian resiko, cara menghilangkan sumber bahaya disebut. Opsi benarnya adalah 10%, frekuensinya adalah 10
dan presentasinya 100%. Yang keempat adalah standar ergonomik perkantoran meliputi luas tempat kerja, meja kerja, postur kursi, tata letak, peralatan kantor, koridor, durasi kerja, dan penanganan manual handling. Nah, opsi benarnya adalah 10 frekuensi dan presentasinya 100. Nah, yang kelima ada jenis APAR, air pertengahan efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A. Opsi benarnya frekuensinya adalah 9 dan presentasinya 90%. Opsi salahnya adalah 1 frekuensi dan presentasinya 10%. Nah, 6 kebisingan pencahayaan dan suhu merupakan standar keselamatan kerja. Opsi benarnya adalah 1 frekuensi dan 10%. Opsi salah adalah 9 frekuensi dan 90%. Nah, yang ketujuh, cara mengetik keyboard dengan benar adalah gambar A, yaitu opsinya adalah benar, yaitu 8 frekuensi dan 80%. Nah, opsi salah adalah 2 frekuensi dan 20%. Nah, dari hasil pembahasan ini adalah berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peserta menjawab benar pada pertanyaan nomor 1 100%, nomor 3 100%, nomor 4 100%, nomor 5 90%, nomor 7 80%, dan nomor 2 60%. Sedangkan proporsi tertinggi peserta yang menjawab salah yaitu pada pertanyaan nomor 6 90%. Jawaban yang benar terkait pertanyaan tersebut adalah standar kesehatan lingkungan kerja. Hal ini mungkin membuat peserta ragu dengan anggapan bahwa kebisingan membuat pekerja tidak selamat dikarenakan suara bising dapat membuat konsentrasi terganggu. Nah, kesimpulan dari review jurnal ini adalah kegiatan sosialisasi K3 di perkantoran ini dilakukan untuk mencegah terjadinya di kantor Yayasan X kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Peserta lebih memahami keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran karena mereka lebih memahami. Setelah kegiatan ini, tim menyarankan agar pimpinan kantor melakukan evaluasi atau penilaian implementasi K3 perkantoran. Ini dilakukan agar pimpinan staf kantor dan pimpinan cabang dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menerapkan K3 perkantoran di kantor Yayasan X. Nah, saran dari penelitian selanjutnya, saran saya yaitu untuk jurnal ini agar semua karyawan kantor yayasan diterapkan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Ketiga, bagaimanapun juga kesejahteraan itu harus diberikan ke semua karyawan. Nah, apa tuh karyawannya semuanya, yaitu dari OB atau office girl atau yang lainnya boleh diterapkan juga K3-nya. Kelebihannya adalah pendekatan edukatif pada keselamatan dan kesehatan kerja K3. Jurnal ini secara khusus menekankan betapa pentingnya untuk mensosialisasikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perkantoran yang seringkali kurang diperhatikan dibandingkan dengan industri lainnya. Dengan demikian, jurnal ini membantu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PHK di lingkungan kantor. Nah, kelebihannya juga adalah penelitian lapangan yang terstruktur. Kegiatan ini direncanakan dan dilaksanakan dalam langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi sebelum dan sesudah sosialisasi. Penulis mengukur pemahaman beserta yang menghasilkan data kuantitatif yang mendukung keberhasilan kegiatan. Kayaknya juga ada relevansi dengan standar internasional. Jurnal ini membahas
standar keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat oleh organisasi internasional seperti International Labour Organization atau ILO, serta prinsip ergonomi dan kesehatan lingkungan yang relevan untuk pekerja kantor. Ini menjadikannya referensi yang bermanfaat untuk praktik keselamatan dan kesehatan K3 di lingkungan perkantoran yang lebih luas. Nah, itu saja hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas atau kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.